Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Apa kabar? Baik, luar biasa. Ya, udah lama nih kayaknya kita nggak ketemu. Terakhir kali mungkin ketemunya minggu lalu atau ketemunya mungkin 2 minggu lalu. Tapi kita sama-sama rindu kembali untuk hadir di tempat ini. Amin. Coba dong lihat di samping kiri kanannya. Ada yang berbeda nggak nih dari teman-teman kita yang hadir pada malam hari ini? Yang di Zoom juga mungkin. Tuhan itu menciptakan banyak pribadi yang unik, amin. Ada yang putih, ada yang hitam, tapi Tuhan kumpulkan menjadi satu, menjadi anak-anaknya. Mari Bapak Ibu yang percaya, kita bangkit berdiri, kita mau nyatakan sungguh kebaikan Tuhan, walaupun kita bermacam-macam, tapi kita satu di dalam Tuhan, kita adalah anak-anak Tuhan yang sungguh dikasihi oleh-Nya. Mari kita bersuka di dalam Tuhan dengan tari dan pujian. Bermacam-macam kita hadir di sini, tetapi kita satu. Di dalam Tuhan tidak ada yang putih, tidak ada yang hitam. Kita bersama di dalam Dia karena percaya. Yesus Tuhan, Yesus Raja, Maha Kuasa. Soraklah haleluya. Sekali lagi kita mau katakan bersama, bermacam-macam kita hadir di sini, tetapi kita satu. Di dalam Tuhan tidak ada yang putih, tidak ada yang hitam. Kita bersaudara di dalam Dia karena percaya. Yesus Tuhan, Yesus Raja, Maha Kuasa. Kita samakan bersama haleluya. 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 Haleluya bagi Tuhan. Haleluya. Sekali lagi saya mau dengar kata samakan haleluya. Haleluya. Terpujilah Tuhan kita yang maha dahsyat. Amin. Silakan kembali duduk lagi. Dan pada saat ini kita mau kembali tenangkan hati kita. Kita mau masuk bertemu muka dengan Bapa kita. Dan kita mau mengambil saat ini untuk hening di hadapannya. Kita mau buka persekutuan doa ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa atas berkat-Mu sepanjang hari ini di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih kalau kami boleh kembali berkumpul di tempat ini, tidak memandang suku ras budaya kami, tidak memandang warna kulit kami, tinggi pendeknya tubuh kami ya Bapa, tapi Kau yang pilih kami, Kau yang undang kami untuk kembali berkumpul pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan atas setiap berkat-Mu sepanjang hari ini, atas setiap sukacita, atas setiap emosi yang boleh kami
rasakan pada hari ini. Kami percaya Bapa, banyak berkat yang Kau titipkan dalam hidup kami lewat setiap perjalanan hidup kami hari ini. Kami percaya banyak orang yang memberkati kehidupan kami ya Bapa, lewat cara-Mu yang mau Kau nyatakan dalam hidup kami. Karena semuanya itu Kau lakukan secara terbatas ya Bapa, tak pernah terfikirkan oleh kami. Dan biarlah pada malam hari ini ya Bapa, kami mau sungguh menyelami lagi setiap pikiran-Mu ya Bapa, setiap kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Kami mau kembali merasakan betapa kasih-Mu yang besar dalam hidup kami. Kami mau kembali mengingat setiap kasih-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup kami melalui salib-Mu ya Bapa. Dan sungguh pada malam hari ini kami mau datang dengan rasa syukur dan menyatakan bahwa Engkau Tuhan yang tak terbatas dengan setiap kuasa-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Di setiap musim ya Bapa, kami mau datang sungguh di dalam hadirat. Kasih
bersyukur Tuhan kalau kami punya Allah yang seperti Engkau. Kalau kami boleh diselamatkan, kalau kami boleh Kau pilih menjadi pemenang-pemenang-Mu ya Bapa. Pada malam hari ini kami mau sungguh tinggal di dalam kekudusan-Mu ya Bapa. Tinggal di dalam kasih-Mu, tinggal di dalam setiap kebenaran-Mu ya Bapa. Meninggalkan setiap kekhawatiran kami, meninggalkan setiap beban-beban hidup kami, meninggalkan setiap persoalan kami. Dan sungguh kami mau bawa di hadapan-Mu ya Bapa. Sungguh kami mau rasakan keindahan kasih-Mu dan kekudusan-Mu ya Bapa. Biar pada malam hari ini Kau yang penuhi kami dengan kasih-Mu. Ya Tuhan, keajaiban-Mu dalam hidup kami. Penuhi hati kami ya Bapa yang rindu. Penuhi kami dengan setiap kekudusan-Mu ini. Hadirlah di hati kami masing ya Bapa. Kau Tuhan, Allah kami, Allah yang kudus. Mari kita akan nyatakan bersama.
Bukan karena kehebatan kami ya Bapa, kami ada sampai hari ini. Tuhan, tinggallah dalam hati kami. Penuhi kami dengan kasih-Mu. Penuhi kami dengan semangat yang baru ya Bapa. Bakar kami, kobarkanlah api di dalam tubuh jiwa roh kami ya Bapa. Jadikan kami baru, jadikan kami seperti Engkau Yesus. Jadikan kami seputih salju ya Bapa. Hapuskan setiap dosa kesalahan kami. Ampuni kami ya Bapa. Terimalah sungguh kami dalam kasih-Mu. Biar kami boleh sungguh terus melekat di dalam Engkau. Biar Kau yang memberkati kami ya Bapa. Terlebih pada malam hari ini dengan setiap firman-Mu. Kobarkan kembali semangat kami yang hilang. Kobarkan kembali api cinta kasih kami ya Bapa. Jadikan kami satu sebagai murid-murid-Mu yang mau Kau utus dan Kau yang pilih untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Bapa, terima kasih kalau Kau mengutus Ibu Francisca pada malam hari ini untuk boleh menjadi pewarta firman-Mu. Biar kiranya ya Bapa, setiap perkataan yang keluar dari mulutnya sungguh perkataan-Mu yang mau Kau sampaikan di dalam hidup kami. Biar sungguh Kau yang berkati setiap tubuh jiwa rohnya dan perkataannya yang akan Dia sampaikan pada malam hari ini. Dan beri kami juga ya Bapa yang hadir pada malam hari ini untuk memiliki telinga yang mau mendengarkan setiap firman-Mu, yang mau mendengarkan setiap sapaan-Mu. Berarti kami ya Bapa yang ada di rumah kami masing-masing maupun yang ada di ruangan ini ya Bapa, kiranya Kau yang kuduskan, Kau yang jagai kami, supaya setiap apa yang kami dengar sungguh merupakan yang berasal daripada-Mu dan tidak ada kuasa jahat satupun yang mengganggu kami pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Pada Ibu Siska dipersilakan. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di PDPKK Santo Yusuf Cirebon, baik yang di ruangan maupun di rumah masing-masing ya. Dan saat ini bulan Agustus ya. Kalau beberapa hari yang lalu ya 17 Agustus
ya kita sama-sama ya sebagai negara kesatuan Republik Indonesia kita merayakan ya hari ulang tahun negara kita yang ke-77. Ya, mungkin masih ingat ya kata slogan, saya begitu tersentuh sekali dengan kata-katanya. Ya, ada yang masih ingat? Ya, pulih lebih cepat, ya, bangkit lebih kuat. Ya, dan biarlah itu ada di doa kita ya, bahwa negara kita Indonesia boleh semakin ya bangkit lebih kuat, pulih lebih cepat ya dari waktu ke waktu, ya dari tahun ke tahun. Ya, mungkin bisa dilihat ada slide-nya juga ya. Dan bulan Agustus ya, bulan Agustus ini juga adalah bulan hati kudus, hati tak bernoda, yaitu Santa Perawan Maria. Ya, karena di bulan Agustus ini pada tanggal 15 Agustus ya kita merayakan Hari Bunda Maria diangkat ke surga. Ya, lalu kemarin Hari Bunda Maria dimahkotai di surga ya. Bunda Maria sebagai Santa Perawan Maria, Ratu Surga. Dan ini termasuk juga dari dogma gereja. Ada 4 dogma Bunda Maria. Ya, boleh di slide-nya boleh ditampilkan. Ya. Ya, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Nah, ini hati Bunda Maria yang tak bernoda, ya, yang tertusuk tombak, ya, dan juga bunga-bunga dan memancar api Roh Kudus, ya. Berikutnya, ya, ada 4 dogma, ya. Ada apa saja? Yang pertama itu adalah, ya, Bunda Maria diangkat ke surga, ya, tubuh, jiwa dan roh, ya, Assumption of Mary. Lalu Immaculate Conception, Bunda Maria dikandung tanpa noda dosa, ya, bahkan bebas dari dosa asal. Ya, lalu Bunda Maria, Bunda Allah, ya, Bunda Tuhan, ya. Dan yang terakhir Bunda Maria yang tetap perawan, ya, sebelum bahkan juga sesudah kelahiran Tuhan Yesus Kristus, Bunda Maria tetap perawan. Dan saat ini ya, beberapa waktu yang lalu saya ingat ya, saya membaca dari sebuah situs Katolik itu mengenai sebuah tradisi Bunda Maria diangkat ke surga. Ya, saat itu saya begitu tersentuh dengan tradisi suci ini ya. Dan di situ dikatakan bahwa Santo Yohanes Damaskus ya, itu mengatakan bahwa Santo General Uskup Yerusalem pada Konsili Kalsedon mengatakan Bunda Maria wafat di hadapan segenap para rasul. Ya, makamnya dibuka atas permintaan Santo Thomas dan didapati kosong. Ya, tubuhnya diangkat ke surga. Dan di gereja timur ya sering juga disebut Bunda Maria yang tertidur. Ya, gereja itu membuka ya dengan kebaikannya membuka ya, membiarkan terbuka Bunda Maria wafat ataupun tertidur sejenak lalu bangkit ke surga. Ya, namun yang pasti menjadi dogma ya yang itu adalah Bunda Maria diangkat ke surga ya. Dan ini juga menurut ya penglihatan dari Beata Anna Catherine Emmerich yang banyak sekali mendapat penglihatan mengenai Tuhan Yesus ya, Bunda Maria, dan saat itu juga dia juga ada seperti rumah Bunda Maria di Efesus ya, waktu itu bersama Rasul Yohanes juga Bunda Maria lalu ziarah ke Yerusalem. Dan terakhir hidupnya Bunda Maria di dunia ini, Bunda Maria itu mengumpulkan para rasul ya, para rasul yang sudah menyebar di berbagai belahan dunia ya, dengan penglihatan, dengan ajaib ya. Para rasul itu ya berkumpul ya di sekeliling Bunda Maria di hari-hari terakhir hidupnya. Ya, ada 11 rasul. Namun ada satu ya yang terlambat datang, yaitu Rasul Thomas. Ya, kita ingat juga dulu Santo Thomas itu juga ketika penampakan Tuhan Yesus ya setelah kebangkitannya, Rasul Thomas ya tidak ada saat itu. Dan saat ini Rasul Thomas masih dalam perjalanan dari India. Ya, mungkin dengan terburu-buru ya, dengan terengah-engah lari, dan dia juga sedih karena dia tidak bisa mengejar waktu ya untuk bersama dengan para rasul yang lain, bersama Bunda Maria ya. Dan saat
saat itu ya Bunda Maria yang diangkat ke surga ya, dia memandang Rasul Thomas ya, dan dia tersenyum dan dia memberikan ikat pinggangnya ya, dia sebut juga selempang ya, korset ya, diberikan kepada Santo Thomas ya. Mungkin ada slide-nya setelahnya. Nah, dan saat itu ya Rasul Thomas ya, lalu ya ketika berkumpul bersama dengan para rasul ya, Santo Thomas menceritakan apa yang dia alami dan dia minta kuburnya dibuka kembali, dan ternyata kuburnya kosong ya. Bunda Maria diangkat ke surga, dan Rasul Thomas membawa terus ya ikat pinggang yang diberikan tadi Bunda Maria sampai dia menjadi martir di India, dan saat ini juga ada di ya ikatan Bunda Maria itu ada di Katedral Prato Tuscany. Dan sesuai dengan tema kita pada malam hari ini ya, jadikan kami satu. Ya, bagaimana Bunda Maria juga mengumpulkan ya para rasul, juga mengumpulkan kita semua ya bersatu di dalam gerejanya yang kudus. Satu, kudus, Katolik dan Apostolik. Ya, Santo Thomas ya, arti namanya adalah kembar ya, twin. Ya, dan kita ini kadang-kadang juga menjadi kembaran Santo Thomas ya. Kadang-kadang kita juga ragu-ragu ya. Kadang-kadang kita juga sedih, takut ya, terlambat ya, hati kita hancur ya. Namun yang selalu kita ingat, Bunda Maria itu selalu menunggu kita ya, selalu ada tempat ya di sisi Bunda Maria. Dan bahkan Bunda Maria mengirimkan tanda, memberikan tadi ya ikat pinggangnya pada Santo Thomas, juga tanda di Lourdes ya, healing, penyembuhan ya, di Fatima, jalan perdamaian, di Tepeyac, Guadalupe kepada Juan Diego ya. Bunda Maria saat itu menampakkan diri dengan ya kulit yang lebih gelap ya, dan juga ikat pinggang hitam, dan di situ Bunda Maria dengan seperti yang sedang ya saat itu sedang hamil ya. Dan Bunda Maria berkata pada Juan Diego dan juga pada kita saat ini, jangan khawatir, jangan takut. Bukankah aku di sini? Aku yang adalah ibumu. Itu yang Bunda Maria katakan. Dan saat ini ya, Bunda Maria juga mau melepaskan ya simpul-simpul masalah di dalam kehidupan kita. Ya, di sini ada gambar mengenai Bunda Maria yang ya devosi pada Bunda Maria, pengurai simpul masalah ya. Paus Fransiskus melihat gambar ini di Jerman, dia begitu tersentuh dan dia membawa gambar ini juga dan menyebarkannya di Argentina. Kisahnya di sini tahun 1700 ya, seorang imam di Augsburg ya, dia meminta seorang pelukis ya, Johann Melchior George Smeaton ya, untuk melukis Bunda Maria yang diilhami oleh Santo Irenaeus, yaitu martir ya, tahun 202 ya. Bunda Maria yang sedang melepaskan simpul-simpul ya. Dan di sini dikatakan, Santo Irenaeus mengatakan simpul ya yang disebabkan ketidaktaatan ya, ketidakpercayaan Hawa itu dilepaskan, diuraikan dengan ketaatan, dengan iman, dengan kepercayaan dari Bunda Maria. Ya, kita tahu kalau ya ada benang atau apa tali yang udah ngiket ya, begitu susah sekali ya, gitu ya, gergetan gitu ya, untuk gimana gini ya. Ya mungkin masalah kehidupan kita saat ini ya, masalah di keluarga, dalam pekerjaan, usaha apapun ya, sepertinya bagaimana kita mau menyerahkan pada Bunda Maria. Bunda Maria akan menguraikan ya setiap masalah, setiap kesulitan hidup kita ya, supaya ya dapat terurai ya, setiap simpul-simpul yang menghalangi ya kita ya semua untuk bersatu dengan Allah ya. Bunda Maria mengurainya agar kita semakin dapat bersatu dengan Allah, dengan Tuhan Yesus ya, dengan putranya, karena Bunda Maria selalu mengantar pada Yesus putranya. Ada di gambar ini, ada di gereja Santo Petrus di Perlach, Augsburg, Jerman ya. Dan di sini juga dikatakan, Paus Emeritus Benediktus ke-16 mengatakan, di dalam perjalanan iman ya, untuk mengenal Tuhan Yesus ya, kita akan selalu membutuhkan tuntunan dari Bunda Maria ya, dari Sang Bunda Gereja. Dan ada satu ensiklik, mungkin pernah kita
kita baca ya, Santo Fratelli Tutti ya, Fratelli Tutti yang artinya kita semua adalah bersaudara ya, seperti kata-kata dari Santo Fransiskus Assisi ya, semua makhluk ya adalah saudara ya, semua makhluk ya. Ada ketika Santo Fransiskus Assisi ketika perang salib ya, dia menjumpai Sultan Malik Al-Kamil di Mesir ya, dengan misi damai ya, misi kasih ya, bukan perang. Ada gambarnya bagaimana Santo Fransiskus menjumpai Sultan Malik Al-Kamil di Mesir. Dan juga baru-baru ini juga ya, Paus Fransiskus meneladani ya panutannya ya, yaitu Santo Fransiskus Assisi menemui Ahmed Al-Tayeb ya, bagaimana pentingnya berelasi antara timur dan barat ya, saling melengkapi ya, misi perdamaian, misi kasih ya, bukan perang ya. Bagaimana banyak di sekitar kita ya, kita lihat di dunia kita banyak sekali yang terpecah belah ya, yang memisah-misahkan ya. Ada juga yang kesepian, yang sendirian ya, mengalami kesendirian ya, mengalami damai palsu ya, karena digerakkan oleh rasa takut ya, pada orang lain, pada budaya lain ya, yang seharusnya yang menjadi proyek kita ya, bukan proyek masing-masing tetapi proyek kita, bagaimana dunia ini, bumi ini menjadi rumah kita bersama. Bagaimana kita menyadari bahwa kita semua adalah bersaudara ya, kita semua hidup di dalam satu perahu yang sama. Keselamatan sebagai satu persaudaraan, solider dengan saudara, membuka topeng egoisme ya, dan harta yang paling berharga adalah menjadi saudara untuk satu sama lain ya. Santo Fransiskus Assisi ya, ia adalah seorang santo yang mampu mendengarkan suara Tuhan, suara alam dan suara orang miskin. Harapan yang sejati ya, terwujud di dalam solidaritas ya, pengorbanan ya. Kita mau terus ya meneladani ya, seperti Paus Fransiskus meneladani Santo Fransiskus Assisi ya, di mana doanya juga jadikan daku pembawa damai. Dan di sini juga ada kisah mengenai orang Samaria yang baik hati, yang pasti sudah hafal ya ceritanya. Di situ Yesus berkata, siapakah sesamaku manusia? Dan kita pasti menjawab, orang Samaria yang baik hati. Dan Yesus berkata, pergilah, perbuatlah demikian. Kita hidup di dalam perjumpaan ya, bukan hanya lewat saja ya, seperti mungkin yang lainnya ya. Dan juga di dalam kisah Kain dan Habel ya, kita juga sudah tahu ceritanya ya, bagaimana Tuhan juga ya saat itu bertanya kepada Kain ya, di mana Habel adikmu? Dan saat itu Kain berkata, apakah aku penjaga saudaraku? Dan mungkin Yesus juga ya, bertuhan kita bertanya pada kita ya, di mana saudara-saudarimu ya, kakak adikmu ya, keluargamu, orang tuamu ya, anak-anakmu ya. Kita mau menerima ya satu dengan yang lain sebagai saudara, seperti kita juga menerima Tuhan Yesus sendiri ya. Ada satu gambar yang mungkin beberapa saat ya saya lihat dari grup WhatsApp ya, itu adalah seorang anak kecil menggendong adiknya ya, adiknya sudah mati ya waktu itu di medan perang ya, digendong di pundaknya ya untuk dimakamkan. Lalu seorang tetara melihat ya, buang saja katanya, supaya kamu gak capek katanya ya. Lalu anak kecil itu menjawab, dia tidak berat, dia adikku. Lalu tentara itu mulai paham, lalu menangis ya. Dan sejak itu gambar ini menjadi simbol persatuan di Jepang ya. Alangkah indahnya ya, itu menjadi moto kita semua, yaitu kata-kata dia tidak berat ya, dia saudaraku ya. Jika dia jatuh, aku angkat. Jika dia capek, aku tolong. Jika dia lemah, aku kuatkan. Jika dia salah, aku maafkan.
Jika seandainya saja semua meninggalkannya, akan aku bawa dia di atas pundakku. Sungguh, dia tidak berat. Dia saudaraku. Ya, seperti ada lagu juga ya, he ain't heavy, he's my brother. Ya. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Matius 20 ya, ayat 25 sampai dengan 28. Saya akan bacakan ya, Matius 20 ayat 25 sampai 28. Ya, tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya, di sini dikatakan bahwa ya, Yesus ya mengecam kekerasan. Ya, dan dia meneladani bahwa kita harus ya lemah lembut. Ya, kita harus menjadi pelayan ya, satu dengan yang lain. Ya. Jadi bukan saja ya, kita harus menjaga persaudaraan ya, dan juga saling melayani dan juga saling berkorban ya kepada saudara-saudari kita. Ya, seperti teladan Tuhan Yesus sendiri sebagai pelayan ya, sebagai hamba ya, bahkan berkorban menjadi tebusan bagi banyak orang ya, bukan dengan kekerasan. Dan Yesus mengatakan juga ya, bukan dengan kekerasan, karena kita tahu kalau kekerasan ya, dengan kekerasan itu akan menghasilkan kekerasan baru ya. Tetapi kita harus dengan damai ya, dengan tidak bertengkar ya, dengan ramah ya, lemah lembut, juga dengan ya selalu mengampuni ya. Bahkan ya kita juga sudah ingat 70 kali 7 kali ya. Ya, ada yang bertanya bukan 7 kali atau bahkan 3 kali apalagi ya. Wah, sudah 3 kali ini udah tidak ada maaf bagimu. Wah, bukan ya. Tetapi terus menerus mengampuni ya, rekonsiliasi terus menerus 70 kali 7 kali. Ya. Ada yang menyalahartikan ya rekonsiliasi katanya sebagai tanda kekalahan ya, ketidakmampuan untuk konfrontasi ya, menyembunyikan masalah ya. Bukan ya, mengalah itu tidak sama dengan kalah ya. Mengalah itu dikasihi Allah. Amin. Ya, kita harus memilih damai tadi ya. Hidup dalam toleransi, kesabaran, justru dengan rekonsiliasi ini sangat diperlukan, bahkan ini adalah kebajikan di setiap agama yang harus terus-menerus dihidupi. Ya. Dan menuntun ya orang-orang yang melawan dengan lemah lembut ya. Di pagi tadi ya saya misa, dan di situ pastor mengatakan ada sebuah pepatah Latin, saya lupa kata-kata Latinnya, tetapi intinya ya kita bisa mempunyai prinsip yang kuat, yang tegas ya, tetapi cara penyampaiannya tetap harus dengan lemah lembut ya. Mari kita baca ya nasihat-nasihat Paulus ya pada Timotius dan juga kepada Titus. 2 Timotius 2 ya, kita buka 2 Timotius 2 ayat 14 ya. Ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata ya. Ya, bukan hanya silat itu, tapi silat kata ya jangan ya, karena hal itu sama sekali tidak berguna ya, malah mengacaukan orang yang mendengarnya ya. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang
memberitakan perkataan kebenaran itu. Tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci, yang hanya menambah kefasikan. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Ya, ayat 19, tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan materainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Ya. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari orang bodoh, dicari-cari yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap, mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Kita lanjut baca Titus 3. Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar. Hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian, kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Perkataan ini benar, dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh, persoalan silsilah, percekcokan, dan pertengkaran mengenai hukum Taurat, karena semua itu tidak berguna dan sia-sia belaka. Ya, di sini diingatkan kembali ya, jangan bertengkar, ya, selalu ramah, lemah lembut terhadap semua orang. Ya, kita mau buka sekali lagi Matius 5 ya, ayat 44 sampai 46. Matius 5, 44 sampai 48 ini. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu,
Dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Ya, bukan hanya ya pada saudara, ya, tetapi pada musuh, ya. Tuhan, ya, kita harus ya terus saling mengasihi tadi, ya, rekonsiliasi. Dan kita sebagai umat beriman, ya, kita yang dengan berbagai agama ya di Indonesia, ya, dan kita sebagai saudara, kita berasal dari satu Bapa di sorga. Ya, kita mau berjalan bersama-sama, ya, dengan bergandengan tangan, ya, seperti gambar di awal tadi, ya, dengan bergotong royong, ya, menuju rumah Bapa di surga, ya, karena kita semua ya sama-sama anak Bapa di surga, ya. Nah, beberapa ya ketika saya di Jakarta, saya masuk ke beberapa gereja, ya. Di gereja itu saya lihat ada gambar, ya, dan ternyata itu adalah gambar arahan dasar Keuskupan Agung Jakarta dari tahun 2002 ini sampai 2026, ya. Gambarnya saya terus mandingnya masuk gereja ini ada gambar ini, ya. Jadi saya terus pandangin dan ternyata bagus sekali artinya, ya. Bisa ditampilkan gambarnya, di situ ada bulatan putih, ya, besar, itu melambangkan hosti kudus, ya, melambangkan perayaan Ekaristi, ya, yang menyatukan, ya. Dan ada salib merah, ya, di mana tanda kasih Tuhan kita Yesus Kristus yang memberikan hidupnya, dirinya, ya, darah Kristus, ya, Tuhan Yesus sebagai sang gembala yang baik dan yang murah hati. Dan di situ juga ada latar belakang merah putih, ya, negara kesatuan, ya, Republik Indonesia, di mana tempat kita bertumbuh, ya, tempat kita berbuah, ya. Dan di sini ada kata-kata, ya, mengasihi, peduli, dan bersaksi, ya, penghormatan martabat manusia. Dan di situ juga ada dua tangan yang berwarna hijau tua dan hijau muda, ya. Di situ warnanya melambangkan kedamaian, ya, kelembutan, ya, kesegaran, ya. Tangan yang menghadap ke atas itu ya simbol pemulihan dari Allah, dan yang ke bawah itu adalah simbol bagaimana tindakan manusia yang mampu untuk semakin mengasihi, semakin peduli, dan semakin menjadi saksi. Ya, dan di situ ada siluet, ya, gambar manusia yang menggandeng, ya, lansia yang memakai tongkat, dan juga kaum difabel yang memakai kursi roda, ya. Dan di situ juga bagaimana kita saling memperhatikan, ya, melindungi bahkan pribadi yang paling kecil, yang lemah, ya, yang sungguh-sungguh membutuhkan perhatian kita. Dan di sini ada gambar-gambar juga, ya, bagaimana, ya, mungkin waktu itu misa, ya, sekolah pun dulu online, ya, banyak sekali mama harus menemani anaknya belajar, ya, mungkin sampai saat ini, ya, walaupun offline, ya, tapi terus sang mama mendampingi anaknya, ya, bahkan membuatkan bekal dan lain-lain, ya, menolong sesama, ya, seperti orang Samaria yang baik hati, ya, lalu garda depan, ya, kalau saat ini juga COVID, ya, naik kembali juga, ya, bagaimana, ya, para dokter, suster, dan relawan juga, ya, ya, dengan adanya vaksin dan juga membagi-bagi makanan, ya. Ada gambar lagi, ya, yang setelahnya berikutnya adalah gambar Bunda Maria, Bunda segala suku, ya. Ini ada di Gereja Katedral Jakarta, ya, Bunda Maria, Bunda segala suku, Bunda umat berhikmat, ya. Indah sekali, ya, banyak sekali lambang-lambang, ya, negara kesatuan Republik Indonesia,
Ya, di sini diresmikan tahun 2018 ya oleh Ignatius Kardinal Suharyo. Ya, di sini mahkota Bunda Maria, kalau kita lihat itu mahkotanya itu seperti pulau-pulau yang ada di Indonesia, ya. Dan di situ ada cahaya, ya, lingkaran yang terang, ya, dan juga ada salib, ya, ada tangan yang terbuka, harapan, dan Bunda Maria menghantarkan harapan-harapan kita, doa-doa kita pada Yesus, ya. Kerudung Bunda Maria merah dan putih seperti bendera Indonesia, ya. Lalu ada baju, ya, tenunan, ya, batik, ya, brokat dan sebagainya, dan di dadanya ada lambang Garuda Pancasila yang kita tahu, ya, simbol persatuan, kesatuan, dan nilai-nilai, ya, Bhinneka Tunggal Ika, ya, berbeda-beda tetapi tetap satu juga, ya. Dan ada sinar, ya, sinar, di latar belakangnya biru, ya, ada sinar putih, dan di situ adalah lambang kesucian, kedamaian, ya, kebijaksanaan, ya, dan menjadikan hidup kita, ya, keluarga, ya, komunitas, ya, untuk menjadi sinar yang menampakkan kemuliaan Tuhan, ya, dimanapun kita berada, ya, ikut mengangkat martabat bangsa kita, ya. Bunda Maria senantiasa berdoa, ya, untuk negara kita Indonesia yang saat ini sudah berusia 77 tahun untuk pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Dan terakhir kita mau buka kembali, ya, dari Yohanes 17 ayat 21. Ya, ini adalah doa Tuhan Yesus untuk murid-muridnya. Ya, kita tahu bahwa di Injil, 3 Injil awal, ya, Matius, Markus, Lukas, itu ada mengenai doa Bapa kami, ya, doa yang indah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada para murid ketika para murid bertanya, ajar kami berdoa Tuhan Yesus, ya. Dan di Injil Yohanes ini, ya, ada doa Yesus, ya, doa Yesus yang cukup panjang sekali, ya, Yohanes bab 17 ini, ya. Dan di sini, ya, ada unsur Bapa dan anak, ya, satu, ya, anak dan para murid, dan anak dan masa depan para murid, dan intinya, ya, intinya adalah, ya, kesatuan, ya, kesatuan erat, ya, dari Bapa dan anak, ya. Ya, mohon karunia pokok agar menjadi satu, ya. Ya, di mana persatuan kasih para murid ditemukan, ya, di situ juga akan ditemukan penyertaan Yesus, ya, kehadiran ilahi, ya, kekuatan nama ilahi, dan kasih hidup di dalam Bapa maupun di dalam anak. Dan motif sentral dari doa Yesus ini nanti malam bisa didoakan, ya. Jadi doa kita juga di malam ini adalah, ya, kesatuan, ya, persatuan para murid sekarang dan juga di masa yang mendatang, ya, persatuan yang mencontoh penyertaan Bapa dan anak, ya, Bapa dan anak satu, yang berakar dengan kasih Bapa dan anak yang dianugerahkan kepada para murid. Dan di sini doa ini adalah menggemakan doa Bapa kami, ya, ya. Walaupun di sini dikatakan di buku tafsir, walaupun doa Bapa kami tidak terdapat dalam Injil keempat yaitu Yohanes, tetapi gema dari doa Bapa yang kami ini tampak di dalam doa Yohanes, ya, doa Yesus di dalam Injil Yohanes ini yang unik ini, ya, Bapa, ya, sapaan Tuhan Yesus, ya, Bapa, ya. Bahkan di sini juga ada, ya, Aba, ya, Aba yang artinya Allah terkasih, ya. Sapaan Bapa ini sangat disukai oleh Yesus, bahkan berkali-kali disebutkan Bapa, 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 ya. Ada kata-kata dikuduskan namamu, ya, kemuliaan, ya, kehadiran ilahi, harapan datangnya kerajaanmu, bahkan doa permohonan, ya, supaya para murid dijaga dari kejahatan, menggemakan permohonan, ya, di dalam doa Bapa kami, ya. Di sini juga ada kata-kata, ya, peliharalah mereka di dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita, ya. Supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka,
supaya Engkau melindungi mereka dari yang jahat, supaya kuduslah mereka dalam kebenaran. Ya, kesatuan yang erat dengan Bapa dan Anak, ya, bahwa kesedihan mereka, ya, kesedihan ya kita semua juga akan berubah menjadi kegembiraan ilahi apabila kita terus bersatu dengan Anak, dengan Sang Anak, ya, Sang Putra dan juga Sang Bapa. Ya. Di sini dikatakan, ya, agar menjadi satu, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga ada di dalam kita, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu, aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, agar mereka sempurna menjadi satu. Dan yang terakhir, ya, di dalam doa Yesus ini juga, ya, ada, ya, mengenai ekaristi, ya, ekaristi bagaimana kita sungguh bersatu dengan Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Di akhir, ya, bab, ya, penginjil telah memilih untuk meletakkan, ya, di bab 6 di Injil Yohanes ini, di bab 6 juga ada mengenai roti dari surga, ya. Lalu di bab 15, ya, dikatakan juga mengenai pohon anggur, ya, roti, ya, pohon anggur. Dan di akhir di sini dikatakan, ya, tinggallah di dalam aku, ya, tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ya. Bagaimana perayaan Ekaristi sungguh mempersatukan kita, ya. Di dalam perayaan Ekaristi juga ada doa Bapa kami, ya. Ya, nanti kita bisa baca, ya, doa Yesus yang panjang ini, ya, sebagai satu kesatuan, ya, sebagai doa malam kita, ya. Kita akan kita bisa baca, ya, nanti bersama-sama di rumah, ya, di Yohanes 17, ya. Karena ini merupakan juga perluasan dari doa Bapa kami yang juga disebut juga doa Imam Agung Yesus. Ya, mungkin terakhir, ya, saya mau sharing sedikit, ya. Saat ini saya sudah berada di Jakarta, dan ketika awal di Jakarta anak-anak mulai sekolah, ya, biasanya kan kalau di Cirebon sekolah jam 7, ya, 7 kurang 5, ya. Ternyata di sini itu masuk sekolah tuh setengah 7. Waduh, pagi banget gitu, ya. Jadi berarti berangkat dari rumah harus jam 6 kurang 10, ya, 6 kurang 15, ya. Bangunnya berarti jam 5, ya, atau kadang setengah 5, ya. Awal-awal anak saya malah yang Mary yang bangunin saya, ya. Aduh, tapi, ya, puji Tuhan, ya, akhirnya saya sudah terbiasa bangun pagi, ya. Bahkan bisa juga siapin bekal, ya, karena sekolah offline, ya, bahkan sekolahnya sampai jam 2:15, jam setengah 3, ya. Itu harus makan bekal gitu, ya. Dan setelah itu ke sekolah, ya, nyampe sekitar jam 6:10, ya, kadang 6:15, ya. Dan setiap nganter ke sekolah itu selalu lewat gereja Santo Bonaventura, ya. Dan saya pengen sekali, ya, ikut misa, ya. Lalu akhirnya saya berusaha untuk ikut misa, tapi setiap masuk selalu telat, ya, karena misanya mulai jam 6. Jadi saya jam masuk, kalau khotbah saya masih bisa masuk, ya. Tapi begitu keluar dari mobil udah bunyi kering gitu, ya. Waduh, saya udah lemes rasanya, ya. Udah doa syukur agung, ya. Rasanya tuh sedih banget, ya. Rasanya seperti patah hati, ya. Nggak tahu kenapa, ya, sedih banget, patah. Tapi Tuhan menghibur, ya. Saat itu saya masih bisa, ya, setelah misa saya masih bisa adorasi, ya. Bahkan saya misa online di dalam gereja, ya. Itu bagian yang terlewat, saya masih bisa di Gua Maria, ya. Lalu saya mulai cari-cari, ya, di mana misa, ya. Dan akhirnya ada di Puspas Samadi, ya, Puspas KAJ itu jam 6:30, ya. Jadi setelah antar anak sekolah, saya mulai ke sana, tapi lumayan jauh juga, ya. Sempat ininya berapa kali, dan nyampainya juga sama, ya, telat tengah-tengah gitu, ya. Dan akhirnya melalui seorang teman diberitahu juga bahwa ada misa yang jam 7 pagi.
yaitu di gereja Santa Teresia di Menteng ya, di Jakarta Pusat. Waduh, tapi saya takut nih ya, takut kena ganjil genap ya. Saya takut nanti jalanannya juga rame ya. Ya cukup jauh juga gitu ya. Lihat map gimana ya. Tapi saya teringat kisah Santo Santa yang pernah saya baca, bagaimana ya Santo Santa itu mungkin bangun lebih pagi dan dia juga perjalanan jauh, bahkan jalan kaki naik turun gunung untuk sampai ke gereja untuk perayaan Ekaristi. Dan itu membuat saya semangat. Akhirnya saya coba ya, saya buka Google Map yang biasanya nggak pernah lihat peta ya, walaupun awalnya masih ini akhirnya ya saya ikutinya, ternyata tidak ada kena ganjil genap ya, jadi bisa sampai ya, dan itu tepat waktunya ya, bahkan kadang kurang 5 menit saya bisa persiapan dulu dan bisa misa ya. Rasanya senang sekali ya. Dan dalam perjalanan itu yang walaupun cukup jauh itu ya, saya ditemani oleh Bunda Maria ya, karena sambil saya doa rosario ya, Bunda Maria, dan perjalanan yang rasanya gitu ya, masuk terowongan rasanya itu ringan, bahkan sekarang udah makin hafal ya, nggak usah lihat peta juga bisa gitu ya sampai ya. Itu saya bersyukur sekali ya. Dan ketika Sabtu saya bisa misa dekat rumah. Jadi sebenarnya apartemen saya itu ya, tempat kami tinggal itu dekat sekali dengan gereja Kim Tae Gwan. Itu cuma 5 menit sampai ya. Misanya jam 6 pagi. Jadi Sabtu bisa misa di sana ya, dan hari Minggu bisa misa bersama ya, satu keluarga. Ya itu rasanya sukacita sekali ya, senang sekali ya. Bagaimana bersatu dengan Allah dan bagaimana Bunda Maria selalu menuntun ya, menyertai di dalam perjalanan, dalam perziarahan untuk mencapai ya, walaupun mungkin banyak rintangan. Bahkan beberapa hari yang lalu saya kadang-kadang kan gak dapat parkir di dalam penuh ya, di luar ya, saya lupa untuk ya, bahkan padahal di tengah itu saya udah mulai diingatkan ya, itu masukin mobil ya, tapi nanti gitu ya, saya mengabaikannya. Dan ternyata benar, ketika keluar gereja mobil saya udah nggak ada. Saya kaget ya, saya tanya satpam, ternyata sudah diangkut sama dishub ya. Lalu gimana ini caranya? Tapi saat itu nggak, entah kenapa hati tuh tenang ya, dicarankan untuk ayo ibu pesan Grab aja ya, naik motor pokoknya ke Monas, ada di Monas mobil ibu. Akhirnya saya ke sana dan ya puji Tuhan, dan setiap segala rintangan atau apapun itu tidak ada bandingnya ketika berjumpa, ketika bersatu dengan Tuhan Yesus sendiri di dalam perayaan Ekaristi. Adalah saat-saat yang sungguh indah ya, sungguh berharga ya, tidak ada yang dapat memisahkan kita dengan kasih Kristus ya. Itu, dan kesaksian satu lagi itu sekarang ya, kami sekeluarga sudah sama-sama bersatu ya, kita tahu ya, tetapi ya ketika bersatu ya, awalnya pasti ada kerinduan ya, ada sukacita ya, tetapi ketika bersatu pun ya ada juga penyesuaian ya, ada juga bagaimana harus saling mengerti ya, saling mengalah ya, saling terbuka juga ya, dan perlu juga ya rekonsiliasi yang terus menerus juga ya. Bukan hanya saya yakin ya, bukan hanya ya mungkin kita yang sudah LDR lama dan berkumpul kembali, tapi ya pasangan baru menikah pun ya, bahkan juga yang sudah hidup bertahun-tahun berumah tangga, yang sudah bertahun-tahun hidup ya berkeluarga ya, pasti selalu ya ada suatu kerinduan ya untuk bersatu ya, seperti Tuhan rindu untuk bersatu ya. Itu menjadi doa kita semua, Tuhan selalu jadikan kami satu ya, karena doa-doamu itu ya yang menyatukan kami selalu ya. Ada sukacita ketika bersatu, tetapi juga selalu ada rekonsiliasi itu terus menerus ya, sehingga kita dapat selalu berpegangan tangan ya, berjalan bersama, melangkah sampai ke tujuan ya. Bukan hanya dalam keluarga, bahkan dalam komunitas ya, bahkan saat ini ya satu bawah satu ya, mau yang baru bergabung dalam satu komunitas ataupun yang sudah lama dalam komunitas ya, selalu jadikan doa ini menjadi doa kita ya. Jadikan kami satu ya, untuk selalu, dan Bunda Maria juga menyertai kita ya, seperti Bunda Maria tadi mengumpulkan ya para rasul ya di dalam gerejanya
Ya, Bunda Maria juga mengumpulkan kita, ya, menyatukan kita selalu, membawa kita di dalam perziarahan hidup kita untuk sampai ke rumah Bapa di surga, ya, kerajaannya bersama Sang Raja, ya, Tuhan kita Yesus Kristus dan Sang Ratu kita, ya, Bunda yang sang dan Ratu di dalam hati kita, yaitu Bunda Maria. Ada satu kata-kata yang saya lihat di Gereja Santo Bonaventura, ya. Kata-kata ini indah sekali, ya, perjalanan jiwa menuju Tuhan. Ya, belajar, ya, dengan berkorban, ya, menilik dengan kekaguman, taat dengan sukacita, bertindak dengan semangat ilahi, mengenal dengan kasih, mengerti dengan kerendahan hati, berjuang keras dengan rahmat ilahi. Dan yang menjadikan kita kuat, ya, adalah ketika kita menyambut komuni kudus, ketika kita bersatu, ya, roti surga, ya, sang pokok anggur yang menemani perjalanan perziarahan hidup kita. Mari kita berdoa saat ini. Kita mau hening di hadapan Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu ini yang juga merupakan doa Yesus, ya, jadikan kami satu. Jadikan kami satu seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu. Seperti Kau dan Yesus adalah satu, jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Yohanes 17 ayat 21. Supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu, aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaan-Ku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau. Dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan nama-Mu kepada mereka. Dan aku akan memberitahukan supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka. Dan aku di dalam mereka. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Saat ini Engkau telah
menjadikan kami semua satu. Dan biarlah kami tidak melihat segala sesuatu dari sudut pandang kami sendiri saja, tetapi melihat segala sesuatu dari sudut pandang-Mu Tuhan, dan juga sudut pandang sesama. Kami mau berhenti saling meragukan. Kami mau membuang jauh-jauh kebencian, kemarahan, ketakutan dari hati kami. Kami mau menjaga yang paling rentan, yang paling membutuhkan. Kami mau semakin mengasihi, semakin peduli, dan semakin bersaksi. Saling menopang satu dengan yang lain. Dan seperti Bunda Maria diangkat ke surga dengan mulia. Dan dimahkotai di surga. Dan biarlah itu menjadi harapan kami untuk mencapai surga setelah nanti. Waktunya Kau tetapkan untuk kami berkumpul bersatu dengan Engkau. Bunda Maria, Engkau Bunda Maria yang mengurai setiap simpul-simpul masalah. Kami mau berdoa, mohon perantaraan daripada-Mu. Santa Maria yang dipenuhi dengan kehadiran Allah selama hidup-Mu di dunia. Dengan rendah hati Engkau senantiasa mengikuti kehendak Bapa, sehingga kejahatan tidak dapat mengganggu-Mu dengan kebohongannya. Santa Maria Bunda Allah dan Bunda kami, Engkau menyelesaikan masalah kehidupan kami dengan kasih keibuan-Mu. Terimalah dalam tangan-Mu masalah yang dihadapi dan bebaskanlah dari jerat musuh yang jahat. Melalui perantaraan dan teladan-Mu, bebaskanlah kami dari segala kejahatan dan uraikanlah setiap simpul yang memisahkan kami dari persekutuan dengan Allah. Bebaskanlah kami dari segala kebingungan dan kesalahan, sehingga kami dapat menyiapkan hati sebagai tempat kediamannya dan dapat melayani Dia di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kalau pada malam hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu, sabda-Mu. Jadikan kami satu Tuhan, seperti yang selalu menjadi doa-doa-Mu, menjadi kerinduan-Mu, dan juga biarlah itu menjadi doa kami, kerinduan kami untuk senantiasa bersatu dengan Engkau, dengan Bapa di sorga, dan juga dengan sesama kami, saling bergandengan tangan, berjalan bersama, menuju rumah Bapa, di mana kami dipersatukan kembali di dalam kemuliaan abadi. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Ibu Siska untuk pewartaannya pada malam hari ini. Bermacam-macam kita yang hadir di sini, tapi kita adalah satu. Dan mari pada saat ini kita mau bersatu untuk membawa setiap persembahan kita pada malam hari ini di hadapan Tuhan.
ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Ini yang terbaik ya Bapa, yang kami mau bangun. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini, yang mengalir di hatiku sebagai penyembah, yang mengalir di hati kami, yang mengalir di hatiku sebagai penyembah. Sedikit pengumuman untuk minggu depan, kita akan kembali lagi bertemu di Ruang Matius bagi yang bisa pukul 7 dengan tema Firman Tuhan yang Memerdekakan pewarta oleh Ibu Teresia Evi Kristina dari Yogyakarta. Jangan lupa Bapak Ibu untuk kembali hadir lagi pukul 7 malam di tempat ini, dan juga ajak saudara-saudara yang belum bisa hadir pada malam hari ini. Ya. Mari pada saat ini kita mau kembali tutup persekutuan doa kita dengan doa. Bapa yang baik, terima kasih kalau pada malam hari ini kami boleh selesai dalam persekutuan doa kami pada malam hari ini. Biar kiranya Bapa yang jaga dan utus kami ya Bapa untuk boleh menjadi perpanjangan tangan-Mu setelah kami kembali ke rumah kami masing-masing. Kami juga mohon berkat-Mu ya Bapa dalam kebahagiaan kami pada hari ini bersama saudara kami Ibu Diah yang pada hari ini berulang tahun. Kiranya Bapa yang berkati selalu Ibu Diah dan keluarganya, berkati setiap pekerjaan dan pelayanannya, supaya setiap apa yang ia kerjakan Bapa boleh sungguh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Kau sudah menghadirkan Ibu Diah Bapa menjadi keluarga di tengah-tengah kami. Biar kiranya sungguh setiap pelayanannya juga boleh semakin membawa kami ya Bapa untuk semakin mendekat kepadamu. Berarti setiap harapan ia ke depannya, dan biar Budia dan keluarganya boleh selalu penuh dengan kasih sukacita-Mu. Kami juga mau berdoa ya Bapa untuk saudara-saudari kami yang saat ini dalam kondisi yang kurang baik, untuk anak dari Ibu Indah Aron dan juga saudari Ita. Kiranya Bapa yang memberikan kesembuhan, mengangkat setiap sakit penyakit dalam tubuhnya. Biar mereka boleh kembali beraktivitas kembali ya Bapa, boleh menjadi kabar sukacita bagi orang-orang di sekelilingnya. Biar setiap penyakitnya ya Bapa, Kau yang jamah dan Kau yang sembuhkan sendiri dengan tangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dan kalau kami mau kembali ke rumah kami masing-masing, biar kiranya Bapa yang sertai dan jaga kami supaya kami dapat kembali ke rumah masing-masing dengan selamat. Dan kami terus Bapa menjadi perpanjangan tangan-Mu untuk menjadi satu dalam setiap keberagaman yang kami miliki. Terima kasih ya Tuhan.
biar setiap kemuliaan hanya bagi-Mu, bagi Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri, biar terus kita kobarkan semangat dalam diri kita untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Amin. Mari kita pulang dengan semangat, kita pulang dengan tanpa lelah bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik. Jangan pernah lelah dalam setiap keputusan yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang berikan kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Katakan tanda bergelombang, hidupkan tanda yang berlubang, menjadi setiap hidup di atas dasar iman. Katakan tanda bergelombang, hidupkan tanda yang berlubang, menjadi setiap hidup di atas dasar iman. Mari kita bersorak bersama-sama. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang berikan kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Sama-sama katakan. Ratakan tanda bergelombang, hidupkan tanda yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanda bergelombang, hidupkan tanda yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, 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 menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Terima kasih, sampai bertemu Selasa yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Amin.